Bursa transfer pembalap musim ini memang bisa dikatakan tergolong kalem dan minim drama-drama kejutan seperti 2 tahun ke belakang. Dengan diperpanjangnya kontrak Lewis Hamilton di Mercedes sampai 2025 dan dipertahankannya duet pembalap khas, praktis hanya menyisakan 3 pembalap saja yang akan habis kontraknya musim ini. Saga transfer pembalap baru akan ramai dan seru untuk diikuti tahun depan karena banyaknya pembalap-pembalap top yang habis kontrak pada akhir 2024. Dari deretan nama-nama tenar seperti Sainz, Leclerc, Perez, ataupun duo Alpine, ada salah satu pembalap yang akan jadi komoditas panas dan menjadi rebutan beberapa tim tahun depan. Dia adalah pembalap Williams saat ini, yaitu Alexander Albon. Karirnya sempat hancur pasca kehilangan kursi utama di Red Bull pada akhir 2020. Albon berhasil bangkit secara perlahan dan mempertegas reputasinya sebagai pembalap berbakat di F1. Ia membuktikan pembelaan dari rekan sekaligus sahabat satu angkatannya, yaitu Lando Norris dan George Russell, yang mengklaim Albon sebagai pembalap yang mempunyai skill set yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Nasib Albon mungkin tidak seberuntung Norris ataupun Russell yang posisinya stabil di tim besar. Tetapi Albon punya satu value yang tidak mereka miliki, yaitu determinasi untuk bangkit dari keterpurukan, yang membuat mentalnya semakin kuat ketika berada di bawah tekanan. Itu semua terlihat dari bagaimana dia beradaptasi di Williams ketika direkrut tahun lalu, sampai kemudian bertransformasi menjadi pembalap yang lebih kuat, baik secara teknis maupun secara mental. Di awal-awal petualangan barunya di Williams, target Alex Albon sangatlah sederhana, yaitu asal bisa survive di F1 dengan memanfaatkan pengalamannya bekerja di lingkungan Red Bull yang ekstra kompetitif. Tapi, ternyata pengalaman itulah yang selama ini jadi masalah terbesar yang menghambat Albon untuk tampil maksimal di sirkuit. Selama berada di Red Bull, Albon tidak mendapatkan kebebasan yang ia butuhkan dalam hal pengembangan mobil, yang memang semua diarahkan kepada Max Verstappen. Bahkan ketika ia mengambil peran sebagai pembalap simulator dan tes pada 2021, Albon hanya memberikan feedback atau masukan yang dianggap bisa membantu Verstappen. Ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mencoba eksplor potensinya dalam memahami karakter mobil secara keseluruhan dan memaksimalkannya secara setup. Itulah kenapa Red Bull tidak cocok bagi pembalap-pembalap muda seperti Pierre Gasly dan Alex Albon. Karena dengan pengalaman yang masih seumur jagung, tim tidak memberikan mereka ruang untuk mencoba hal-hal baru dalam aspek teknis, serta tidak mendapat proteksi dari hiruk-pikuk dunia F1 yang intens. Apalagi jika kita bicara soal mental. Fase akhir musim 2020 adalah fase yang berat bagi Alex Albon karena tekanan yang diberikan dari Helmut Marko dan penampilannya yang tak maksimal. Hal-hal seperti demikian yang membuat karir Albon sempat anjlok dan membuatnya sedikit kesulitan ketika pertama kalinya diberi role sebagai pembalap leader di Williams. Bos Williams tahun lalu, Josh Capito, mengatakan jika kesan pertama yang diberikan Albon kepadanya adalah terlalu lembut dan kurang berani dalam mengutarakan masukan-masukan yang ia inginkan dari sisi mobil. Itu menunjukkan jika ada sisi traumatis yang disimpan Albon dari pengalamannya selama di Red Bull. Peran Josh Capito dalam development karakter yang bertumbuh di dalam diri Albon sangatlah krusial karena dia bisa membuat sang pembalap lebih terbuka, lebih berani, dan lebih tegas ketika bekerja bersama engineer. Itu adalah hal baru yang ia dapatkan di Williams dan menjadi langkah kemajuan dalam karirnya di F1. Perkembangan positif yang dibarengi dengan performa yang bagus di sirkuit dengan koleksi 4 poin tahun lalu membuat Albon diberikan perpanjangan kontrak selama 2 musim sampai akhir 2024. Momentum itu kembali ia lanjutkan tahun ini, dan dengan bantuan James Vowles yang punya kemampuan manajemen personal yang bagus, otomatis membuat transformasi Albon semakin lengkap. Musim 2023 Albon seperti menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pembalap leader di dalam tim F1 tampil di sirkuit. Cepat, kalkulasinya matang, jarang membuat kesalahan, dan yang paling penting adalah memaksimalkan setiap kesempatan untuk meraih poin. Semua itu ia dapat dalam jangka waktu 1 tahun di Williams, dan Albon sudah menjadi pembalap yang matang secara mental serta kecepatan. Ia berhasil membangun reputasi sebagai pembalap yang sulit disalip tahun ini. Albon paham dengan kekuatan mobil FW45 di lurusan dan pengereman yang kemudian ia gunakan untuk menyulitkan lawan dengan penempatan mobilnya yang jitu dan bukan sekedar parkir bis. Performa Albon mulai naik secara signifikan pada GP Kanada setelah Williams luncurkan upgrade aerodinamika di mobilnya. Jika sebelum Montreal, dia hanya bisa koleksi 1 poin saja di Bahrain, maka setelah itu sampai di Monza kemarin,
Albon berhasil kumpulkan 20 poin. Albon juga mampu membawa Williams lebih sering bersaing di barisan 10 besar dengan 6 kali lolos ke sesi Q3 saat kualifikasi. Andai saja di GP Australia, dia tidak alami malfungsi di tekanan ban, dan di GP Baku, dia tidak merusak sayap depannya di awal race, mungkin raihan poinnya bisa lebih banyak. Itu membantu Williams untuk naik ke posisi ke-7 klasemen konstruktor, dan posisinya cukup aman dari tim-tim di bawahnya. Dengan performa semacam ini, tidak heran jika Albon mulai diincar dan bahkan ia digosipkan sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa tim besar. Tim pertama yang dulu sempat dikabarkan mengincar Albon adalah Ferrari. Dengan kondisi kedua pembalapnya, Carlos Sainz dan Charles Leclerc, yang kontraknya juga habis tahun depan. Ferrari menjadikan Albon sebagai plan cadangan mereka seandainya kehilangan salah satu di antara Sainz ataupun Leclerc, terutama Leclerc yang menunda negosiasi kontrak barunya dengan Ferrari sampai akhir musim atau bahkan tahun depan. Kemungkinan karena dia ingin melihat situasi tim serta prospek untuk 2024 bagaimana. Kondisi Sainz juga belum aman karena banyak tim yang mengincarnya. Salah satunya adalah Sauber yang menginginkan Sainz jadi bagian dari proyek Audi 2026. Jadi cukup wajar jika semisal Ferrari menempatkan Albon sebagai rencana cadangan kalau mereka kehilangan salah satu pembalapnya di akhir 2024 nanti. Tetapi rumor ini sudah dibantah langsung oleh bos Ferrari, Frederick Vasseur, dan menegaskan jika fokus mereka adalah kepada Sainz serta Leclerc untuk 2024 dan seterusnya. Tim lain yang digosipkan mengincar jasa Alex Albon pada 2025 nanti tidak lain tidak bukan adalah Aston Martin. Kontrak Fernando Alonso akan habis pada akhir 2024 dan tidak ada jaminan jika ia akan bertahan. Meski kemungkinan terbesarnya adalah Alonso akan stay di sana sampai 2025, tetapi siapa yang tidak ingin melakukan penyegaran di skuad balapnya dengan pembalap yang lebih muda dan menjanjikan keberlanjutan yang lebih lama? Idealnya, Albon akan lebih baik jika menggantikan kursi dari Lance Stroll. Tetapi karena Stroll sendiri adalah karyawan tetap dengan kontrak seumur investasi ayahnya di Aston Martin, maka itu akan sangat sulit terwujud. Satu tim lain yang juga sedang mempertimbangkan jasa Albon adalah Sauber dengan proyek Audinya untuk 2026. Meski target utama mereka adalah Carlos Sainz ataupun Lando Norris, tetapi kedua pembalap tersebut posisinya cukup nyaman dengan berada di tim besar serta stabil. Oleh karena itu, Albon akan dijadikan opsi alternatif jika kedua pembalap incaran mereka tersebut sulit digapai. Kembali lagi ke Red Bull, sepertinya juga bukan opsi yang dipertimbangkan oleh Albon sendiri, mengingat masa lalunya yang kelam di sana. Helmut Marko juga sudah terang-terangan jika ia menutup pintu peluang comeback-nya Albon ke tim jika seandainya Sergio Perez tidak memperpanjang kontrak. Tetapi semua bisa terjadi, seperti pada 2019 silam, ketika Helmut Marko merekrut balik Albon ke Toro Rosso, yang 5 tahun sebelumnya ia buang karena kurang memikat. Apalagi dengan pengalamannya yang sudah lebih banyak, dan karakternya lebih kuat dibandingkan 2020 dulu, maka segala hal bisa terjadi dalam 2 tahun ke depan. Jadi, kemana Albon akan berlabuh di 2025 nanti? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.